Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Yohanidita Prabowo dari kelas S4505 dengan NIM 12022210321 dan pada kesempatan kali ini saya akan menemukan implementasi API dengan format JSON, XML, dan protobuf dari program yang telah dibuat sebelumnya. Nah, sebelum kita membuat sebuah API, kita akan menggunakan modul dari Flex dan nantinya Flex ini akan memanggil 3 modul, yaitu Flex itu sendiri, lalu ada JSONify serta response, yang dimana nantinya ketiga modul ini akan mengembalikan data dalam format JSON serta XML. Lalu yang pertama itu kita akan membuat sebuah variabel yang bernama app, di mana app ini akan memanggil objek dari Flex. Setelah itu kita akan melakukan routing untuk menentukan kemana URL akan masuk di root yang mana. Yang pertama ini sebelum kita memasukkan format datanya, kita akan langsung nge-root ke selamat datang. Lalu yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam format data yang pertama, yaitu JSON, di mana hal yang bisa kita lakukan pertama adalah membuat sebuah dictionary yang berisikan variabel data. Nanti di variabel data ini kita nantinya bisa diakses dalam JSON, XML maupun protobuf. Lalu di dalam contoh dictionary ini menggunakan data yang berisikan key nama dengan values Yohan, lalu alamat dengan values Gang Umay 1 Sukabirus, lalu values dengan key jurusan, values sistem informasi. Nah, setelah itu kita akan melakukan routing ke endpoint halaman JSON, yaitu dengan /person/JSON. Nah, di sini kita akan membuat sebuah getJSON, fungsi getJSON. Nah, jika kita ingin memprovide data menjadi tipe JSON, kita bisa mengimport dari Flex yang berupa JSONify ini, dan kita akan mengembalikan nilai dari JSONify tersebut yang akan berisikan values dari dictionary data tadi. Yang kedua, kita akan mengubah format data dari JSON atau dictionary tadi menjadi XML. Yang pertama kita lakukan adalah kita bisa mengimport sebuah dig to XML terlebih dahulu, sama seperti JSON. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah routing ke XML. Di sini adalah /person dan /XML. Nah, fungsi yang tadi getJSON itu kita bisa ubah, karena ini XML kita bisa ubah menjadi getXML. Nah, lalu kita akan membuat sebuah variabel baru. Contohnya di sini adalah XML data, di mana data dalam bentuk dictionary ini akan berubah menjadi format XML menggunakan fungsi digs2xml tadi. Nah, seperti ini variabelnya XML data sama dengan digs2xml. The digs2xml dia akan mengambil dari data. Lalu nanti akan mengembalikan return dari response. Nah, response kita akan menuliskan response di sini, lalu kita akan mereturn response dari XML serta MIME tab yang menandakan bahwa format datanya sudah berubah menjadi XML. Lalu yang terakhir adalah kita akan memakai format data protobuf. Nah, dari format data protobuf ini kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa proto yang kita coba tadi telah berhasil di command prompt. File protonya adalah ini. Harus dipastikan bahwa file proto ini telah berhasil dites di command prompt. Nah, jika sudah berhasil, maka akan muncul sebuah file Python baru yang bernama person_pb2, hasil dari compile yang nantinya akan bisa dipanggil. Nah, lalu kita kembali ke file app, kita masuk ke protobuf. Kita akan membuat sebuah variabel bernama person yang berisikan objek dari person. Lalu kita akan membuat person.name, person.alamat, dan person.jurusan, yang dimana nanti berisikan atribut dari objek person yang sesuai dengan file proto, yaitu nama, alamat, dan jurusan. Lalu selanjutnya kita akan memanggil file protobuf dengan serialize to string
ini serialize to string untuk mengubah protobuf menjadi string yang berisi data dari protobuf tersebut. Selanjutnya kita akan run dari ketiga format data ini. Nah, yang pertama ini adalah endpoint yang pertama, yaitu selamat datang. Hasilnya akan muncul selamat datang, lalu kita akan masuk ke endpoint dari JSON, yaitu /person/JSON. Nah, ini muncul halaman seperti format JSON, yaitu ada alamat, jurusan, dan nama seperti biasa. Lalu kita selanjutnya akan ke endpoint dari XML. Nah, seperti ini. XML berbeda dengan JSON yang hanya memunculkan format data yang sudah kita tulis di VST tadi. Namun karena kita ubah menjadi XML, maka akan berubah menjadi seperti ini. Di XML itu muncul tipe data dari variabel yang kita dari dictionary yang kita tuliskan, seperti ini string, lalu alamat juga string, jurusan juga string. Lalu selanjutnya yaitu protobuf. Nah, protobuf ini dia akan mendownload sebuah file. Kita akan coba buka di Notepad. Hasilnya adalah seperti ini. Nanti akan berisikan values dari nama, alamat, serta jurusan. Baik, sekiranya format data yang JSON XML sudah berhasil dilakukan, JSON XML serta protobuf sudah berhasil dilakukan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.